Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran yang telah saya lakukan. Mengingat situasi saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19, maka pembelajaran berlangsung secara daring melalui aplikasi Google Classroom. Atas keterbatasan ini, pembelajaran berlangsung sangat sederhana. Guru hanya memposting materi dan tugas, sementara siswa menanggapi dengan sederhana. Meski begitu, siswa tetap dapat menerima pembelajaran dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Ibu Muniah, guru pamong saya. Beliau mengatakan bahwa meskipun berlangsung secara daring, siswa berhasil menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, saat ini saya ditugasi untuk mengajar bahasa Indonesia kelas 11 IPA 1 materi kebahasaan teks ceramah. Nah, pembelajaran saya mulai dengan mengucapkan salam, memberikan motivasi, dan menyampaikan tujuan serta materi yang akan kami capai. Mulanya saya menjelaskan tentang definisi teks ceramah. Ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk memberikan informasi, petunjuk, atau nasihat yang dilakukan oleh seorang pakar atau seorang yang ahli dalam suatu bidang di depan halayak umum. Selain definisi, terdapat unsur, struktur, dan kebahasaan teks ceramah. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa unsur dan struktur merupakan dua hal yang sejenis namun berbeda. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini berfokus pada unsur. Unsur ceramah ada 3, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Pada bagian pembuka berisikan salam, sapa, dan ucapan puji syukur. Salam biasanya ditandai dengan ucapan Assalamualaikum, selamat pagi, dan kalimat sejenisnya. Sementara sapa ditandai dengan hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang lainnya. Sedangkan ucapan puji syukur berisi terima kasih atas rahmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam ceramah ini. Nah, pada bagian yang selanjutnya, unsur selanjutnya yaitu unsur isi, yaitu menyampaikan materi, isi materi, dan simpulan. Pada bagian ini berisi argumentasi pembicara yang ditujukan untuk audiens, kemudian disimpulkan pada bagian akhirnya. Dan struktur yang terakhir, unsur yang terakhir maksud saya, yaitu unsur penutup. Unsur penutup ini berisi kalimat persuasif atau kalimat ajakan, permintaan maaf, dan salam penutup. Kalimat persuasif ini bertujuan agar audiens atau pendengar dapat terpengaruh atau mengikuti argumen yang telah diberikan oleh pembicara. Sedangkan pada bagian selanjutnya yaitu permintaan maaf dan salam. Nah, selain unsur, terdapat pula kaidah kebahasaan yang perlu pula untuk kita perhatikan dalam teks ceramah. Untuk teks ceramah terdapat beberapa kaidah. Yang pertama yaitu kata ganti. Kata ganti dalam ceramah ada 2. Yang pertama yaitu kata ganti orang pertama, ditandai dengan biasanya ditandai dengan aku, saya. Sementara untuk kata ganti orang kedua ditandai dengan dia, mereka, dan yang lain. Nah, kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kata sapaan. Kata sapaan seperti yang saya jelaskan tadi biasanya ditandai dengan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, dan yang lainnya. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu kalimat persuasif. Kalimat persuasif ini bertujuan untuk mempengaruhi pendengar atau audiens agar terpengaruh atau mengikuti ajakan yang diberikan oleh pembicara. Dan kaidah yang terakhir yaitu konjungsi. Konjungsi ini adalah kalimat penghubung antara satu kata dengan kata yang lain atau satu kalimat dengan kalimat yang lain. Konjungsi ini bertujuan untuk memberikan efek keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, setelah saya menjelaskan materi yang telah saya berikan,
saya memberikan tugas kepada siswa untuk meresum atau merangkum materi yang telah saya jelaskan. Hal ini bertujuan agar peserta didik memiliki catatan atau dapat memperkuat daya ingat peserta didik. Tugas saya upload di kolom tugas di Google Classroom, kemudian nantinya siswa dapat menguploadnya atau mengunggahnya di kolom tersebut, sehingga mempermudah siswa sekaligus pendidik untuk melakukan penilaian. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran daring yang telah saya lakukan melalui aplikasi Google Classroom. Sebelumnya, saya sudah dipersilakan oleh guru Pamong dan memberikan pengantar kepada siswa bahwa selama 1 bulan ke depan, saya yang bertugas untuk membantu sistem pembelajaran teman-teman kelas 11 MIPA 1. Setelah salam dan bertanya kabar, saya kemudian memperkenalkan diri bahwa saya adalah mahasiswa semester 7 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini saya menjelaskan materi mengenai unsur dan kaidah kebahasaan teks ceramah. Tak lupa saya menyertakan pula PPT yang berisikan materi teks ceramah. Diharapkan dapat digunakan untuk rujukan atau acuan referensi untuk peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, setelah menyampaikan materi, saya memberikan tugas yaitu meresum materi teks ceramah. Nah, di sini saya memberikan tugas untuk meresum materi teks ceramah. Hal ini bertujuan agar memperkuat daya ingat siswa. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.